Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasukar Faris Wahyu Pambayun dengan NIK 19061643231. Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori bermain dalam mata kuliah permainan tradisional offering G. Dalam video kemarin yang telah diupload di Sipjar, telah disampaikan oleh Pak Rama, yaitu tentang konsep dan teori bermain. Menurut pendapat saya pribadi, pengertian bermain adalah suatu aktivitas yang menyenangkan serta dapat menjadi sarana belajar bagi anak yang menjalankan permainan tersebut. Kemudian, sekaligus menjadi suatu proses yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan dan mempunyai manfaat untuk merangsang perkembangan anak itu sendiri. Jadi pengertian bermain kurang lebih seperti itu. Kemudian konsep bermain menurut Smith dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua menyenangkan, yang ketiga fleksibel, dan yang keempat orientasi proses. Sudah jelas. Jadi dalam bermain itu otomatis yang pertama sudah jelas dari diri sendiri, kemudian prosesnya menyenangkan, dan yang ketiga fleksibel, jadi tidak perlu ada ini itu jadi fleksibel, dan yang keempat orientasi proses. Jadi pengertian orientasi proses itu bagaimana sih bermain ini yang sangat menyenangkan, kurang lebih seperti itu. Kemudian menurut Harlock, konsep bermain terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sukarela, yang kedua kemudian tanpa paksaan, yang ketiga menyenangkan. Jadi sangat jelas sekali dalam konsep bermain menurut Harlock. Yang pertama sukarela, jadi ya niat karena dirinya sendiri, sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain. Kemudian yang kedua tanpa paksaan, jelas karena bermain tidak ada sangkut pautnya dengan paksaan, murni dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga menyenangkan, sangat jelas sekali dalam bermain mesti itu prosesnya sangat senang sekali, nggak ada yang namanya bermain itu sedih gimana gitu. Yang jelas kalau bermain ya prosesnya sangat menyenangkan. Kemudian konsep bermain terbagi menjadi 2 bagian, antara bermain dan bekerja. Kalau yang dalam video kemarin, kontinum bermain dan bekerja itu ada 2 bagian yang terbagi karena hakikat kegiatan. Maksud dari kalimat tersebut, bermain karena hakikat kegiatan bebas mengeksplorasi benda. Jadi jika seseorang melakukan kegiatan atau saat bermain, dia bebas melakukan eksplorasi apapun terhadap benda, tidak ada unsur dari hal-hal yang lain. Kemudian umumnya melibatkan benda lain atau manipulatif, sudah jelas. Kemudian pengertian yang ketiga, tidak perlu kesungguhan berorientasi pada proses, tidak harus diselesaikan, sudah jelas. Jadi dalam kita melaksanakan bermain, jadi tidak ada perlu hal-hal atau kegiatan yang perlu kita selesaikan. Jadi kalau kita bermain ya sudah, kalau bermain itu ya selesainya ya pas itu gitu, nggak ada hal-hal yang lain. Kemudian hakikat kegiatan karena bekerja. Poin yang pertama, kegiatan dirancang dan di bawah perintah guru orientasi produk. Sudah jelas, mungkin aktivitas ini didesain guru, tetapi memungkinkan penemuan dan kreativitas. Jadi dalam bekerja seorang anak, kegiatan itu harus dirancang dari guru kemudian diselesaikan dari anak tersebut. Mungkin penjelasannya kurang lebih seperti itu. Kemudian poin yang kedua, kegiatan diseleksi sendiri tapi memerlukan konsentrasi atau perhatian detail. Kalau dalam hal bekerja biasanya melibatkan pensil, kertas, kadang-kadang melibatkan kesungguhan, sudah jelas. Jadi dalam bekerja kita harus melakukan suatu adanya hal-hal kecil seperti pensil, penghapus, penggaris untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Kemudian yang ketiga, kegiatan. Permainan beraturan dan bermuatan akademik. Kalau dalam pengertian pekerjaan harus diselesaikan. Jadi jelas, dalam kita melakukan pekerjaan ya harus kita selesaikan. Jadi seperti itu. Kemudian kontinum bermain dan bekerja karena keterlibatan anak. Bermain, keterlibatan anak, niat berpusat pada guru tetapi berbeda pilihan bagi anak. Di sini kalau pengertian dalam hal bermain berpusat pada minat anak. Jadi sangat jelas sekali kalau kita melakukan permainan atau saat kita bermain. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu kegiatan ya harus berpusat pada minat anak tersebut. Contoh hal kecil, saya pengen sepak bola, saya pengen voli, kurang lebih seperti itu. Jadi harus ada minat dari anak tersebut. Kemudian dalam hal yang bekerja berpusat pada guru. Intinya saat kita ingin melakukan kegiatan harus ada perintah dari guru. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, biasanya aktif secara fisik, sedikit konsentrasi mental atau aktivitas kognisi yang ditujukan anak. Jadi sangat jelas kalau saat bermain ya aktif secara fisik, kan kita melakukan fisik kita untuk melaksanakan permainan, energi seperti itulah. Kemudian dalam yang keterlibatan anak dalam hal bekerja, fisik biasanya tidak aktif, membutuhkan kognisi anak. Jadi jelas dalam bekerja fisik itu terlibatannya sedikit. Jadi yang keterlibatan banyak itu kognisi dari anak tersebut atau pemikiran. Kemudian yang poin ketiga, dapat berorientasi secara bebas dengan pasangan selalu menyenangkan. Jelas saat kita bermain ya proses suasananya ya sangat menyenangkan. Kan tidak ada kalau kita bermain karena unsur paksaan, sedih, kan tidak ada. Mesti prosesnya akan senang kalau kita bermain. Kemudian dalam hal bekerja kadang menyenangkan, sudah jelas. Kalau tidak sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut, kita diperintah oleh seseorang ya pasti kan tidak menyenangkan. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, keterlibatan guru terhadap bermain dan bekerja. Poin yang pertama, dalam bermain sedikit harapan guru. Jelas kalau kita bermain ya harapannya dari kita sendiri, tidak ada harapan dari orang lain. Kalau dalam hal bekerja sudah jelas, jadi ada sangkut pautnya dengan guru, seperti itu. Kemudian poin yang kedua, jarang dievaluasi guru. Sudah jelas kalau dalam kita bermain ya mungkin tidak ada dievaluasi guru karena kita prosesnya kan bebas dalam hal bermain. Kemudian dalam hal bekerja keluarannya dievaluasi guru. Jadi jelas saat kita melakukan suatu pekerjaan pasti dari proses hasil akhirnya nanti akan dievaluasi oleh guru tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.